Malaikat kepo, nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam kila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Nurnya ya Rob? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru dan para orang tua, segenap pengurus DKM Masjid Jami Darussalam, dan segenap panitia, para aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap teman-teman, rekan-rekan remaja, para ibu, para bapak, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya batuk. Jadi guru kita yang mulia, orang tua kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ayahanda Ki Haji Abdurrahman Shaheh selaku Ketua MUI Jakarta Barat, dan abang saya Bang Haji Dedi Irawan beserta seluruh rekan-rekan panitia lainnya, para bapak ibu semuanya yang hadir. Waktu sudah jam 12 kurang 1 jam, jadi udah rada malam. Saya lagi resep dengerin babak lagi ceramah, tahu-tahu diputus begitu aja. Doain orang tua saya, bapak saya, guru saya sehat afiah, panjang umur, ilmu yang disampaikan senantiasa bermanfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau, namanya nambahin jadi nggak banyak karena udah rada malam. Ini bukan ceramah tapi kultum, kuliah tunggu makan. Jadi ngapa sih cing, tahu aja. Beliau Rasul yang kita peringati kelahiran adalah sosok manusia paripurna. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita selaman-laman. Ngerti selaman-laman, Bu? Itu bahasa Mandarin. Walaupun bulan Maulid udah merah ninggalin kita, tapi kita terus istiqomah duduk di majelis Maulid. Maka berkahnya majelis Maulid malam ini, kita dengarkan pembacaan riwayat sejarah Nabi yang dibaca oleh tim hadroh. Luar biasa, Bu. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Di mana-mana saya belain anak hadroh. Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh, marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diiringi dengan wewangian harum gahru buhur. Masya Allah, ibu tim hadroh yang semangat nabuh, apalagi tim bass, yang main bass ciputat ciledug, ciputat ciledug, ciputat ciledug, dia tabuh semangatnya luar biasa. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Pokoknya anak ibu yang perawan didemenin anak hadroh kasih aja. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Baik-baik lah, kapalan semua telapaknya, po. Kali tabuk langsung melintir ukuran. Nih, Masya Allah. Maka yang kita baca riwayat sejarah Nabi. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener cing? Ya nggak cayaan ya mak.
Nih orang kalau lagu nih nggak pakai diapalin, apal dewek. Gara-gara sebotol dia jalan, hobi anak muda. Yang penting kalau lagi pasti ada, tambah lagi sebotol idi. Hafalkan. Oh, mau pakai diapalin, apal dewek. Nanti yang agak hafal nggak punya paketan YouTube. Tuh. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah cepetan ngapalin lagi lagu, cing. Kenapa? Karena ulama dulu pinter, cerdas, beliau pada bikin sejarah pakai lagu biar gampang dihafal. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtu Duror, ada Audhiya Ulami. Ini semua sejarah dipakein lagu, makanya gampang diingat. Cuman kita kadang-kadang amarawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Ditanya isinya, ya kan cing? Hidup baca Salamu alaik Zainal Anbiya, Salamu alaik Atqal Atqiya. Apal banget kan? Apal, tahu Zainal Anbiya artinya apaan? Yaudah begitu dah, udah malam. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa bu? Karena Zainal Anbiya artinya penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Nabinya belum ada, ceritanya udah ada. Nabinya belum ada. Nabinya belum ada. Iya nyaut apa gitu? Bujuk dah. Oh, tadi suruh berdiri, kita berdiri kagak diliatin. Emang enak ngomong kagak diliatin. Rasulullahnya belum lahir, ceritanya udah ada. Mana? Di Rawi kita baca. Hafal total semuanya. Maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Tuh. Anak dulu dengar kata po, kalau kata bapaknya jangan, lah bocah dulu menurut. Kata bapaknya simpen, lah nurut bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut, nunduk kita. Bocah sekarang, jangankan kita pelototin po, kita omelin, tenggorokan, babanya jelongok. Ngapa lu mbak tuh bocah sekarang? Ya kan? Iya, beda juga sama bini zaman dulu sama bini zaman sekarang, beda mbak. Dulu mah nih emak kita diomelin sama bapak kita, gua tabok lu jangan apa bang. Udah apa bang, sabar bang, maafin bang. Tuh emak zaman dulu tuh perempuan bini. Bini sekarang lain, gua tabok lu, matiin aja bang. Matiin, tanggung lu tabok, matiin aja. Gua tahu kalau gua matiin lu kawin lagi, matiin aja bang. La ilaha illallah. Tahu aja po. Ada yang bilang ceramah tawa mulu, ya gen. Itu yang ngomong begitu juga gak laku. Ya bay, ya lah bawa, bisik-bisik tetangga. Keren banget ya Bapak Haji Abdurrahman. Manggilnya Bapak Haji Doman. Di kampung saya namanya Abdurrahman, panggilnya Doman. Iya, emang macam-macam orang Betawi mah begitu po. Ngomongnya singkat-singkat aja, lah ngitung aja disingkat tuh, gak pat tuh orang Betawi mah. Lu nggak kola tong, nggak kola ngomongnya. Mengapa pre? Tuh orang dulu mah Betawi mah begitu, nggak kola bah. Nah terus naik apa? Naik peda. Tuh ngomongnya peda, nggak sepeda. Terus pakai apa? Pakai patu, nggak pakai patu ngomongnya po. Nggak pakai sepatu, hilang semua ujungnya. Hehehe. Betawi dilawan ya kan? Ya, iya ya. Wis ya, bapak keren banget tuh, ya, tengkrengannya karena nggak nyanggup, ya kayak mandor benih. Amin mbak. Ya tadi saya dikatain jelek. Apa mbak? Yang penting biar jelek, yang penting masuk surga. Apa po? Saya dikatain hitam dari tadi sama dia. Lu mancing melotong hitam, ntar lu biarin. Nggak apa-apa hitam, yang penting keras.
keras kemauannya cing. Ih najong nih pikirannya empok. Bu tuh. Jadi kalau kata bapaknya pelajarin kitab Taurat illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin, simpen dalam kotak. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka cing. Ternyata yang selembar itu bang, dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kita orang Karang kadang-kadang prediksinya sering meleset. Ada bapak-bapak lagi ngagul lagi, bininya bunting 9 bulan, ngomong aja masa apa aja. Lu liatin nih bini gua nih, kalau lahiran pasti anak gua nih putih bersih dah kulitnya, emak bapaknya putih. Pas keluar lutung dah. Prediksi meleset. Ya kan ya Pok? Iya, nggak ada orang yang hitam Pok. Paling ada coklat tua. Emang saya mesen muka begini. Kalau saya mesen mah po, saya memilih Dude Herlino. Saya kan lahir di Jeddah, biar hitam begini. Jangan sembarangan. Orang sini nggak ada lahir di Jeddah. Ya kan Jeddah 3 menit langsung ke Tuban. Begitu kira-kira Wah. Wow, ada onta. Baru ini nyet onta di sawah. Onta di kalenan. Mana bawa bendera merah putih. Ini onta Indonesia ini asli. Ini biar kata onta Indonesia, onta Arab tetap aja Pok. 2 hari masih kecil, biar hidupnya dimanapun, hidup di Arab nih onta kagak bisa bahasa Arab. Bener Pok. Alhamdulillah Mbak, kemarin saya baru pulang. Udah seminggu setelah yang lalu lagi masih udah mulai musim dingin sih. Waktu itu ngerasain di sana Pok, Mekah 45 Pok. Panasnya luar biasa 45 derajat. Saya ngerokok lupa bawa korek, saya ambil aja itu rokok, saya colek di batu. Wah, saya nyala patah. Lewat Pak. Ih babak minumnya lah segar. Larut tancap kaki 3, meredakan panas dalam, sariawan dan bol pecah-pecah. Iyalah bagus lah. Emang bibir doang bisa pecah-pecah, bol dari masih kecil pecah Pak. Makanya kenapa bol bengkirut? Saya ditanya sama bocah, ditebak-tebakin, Bang Ustaz tahu nggak kenapa bol mengkirut? Kata dia gitu. Saya juga bingung Bang jawabnya. Kata dia karena dicuci doang kagak diteriska, begitu kata dia, makanya mengkirut. Tahu aja Pok, daripada puyeng mikirin lakinya pulang. Lu tahu aja ya, biarin gue mah dikata PA gue girang. Yang penting empuk abang pada tawa semua, ya kan Bu? Girang kata guru kita tadi, kata bapak saya girang. Yang penting empuk abang tawa. Empuk abang bisa tawa kan nawain saya dikata PA, empuk nawain saya kan. Iya kan, ya kan, berarti kan sama-sama PA kita. Malam ini PA berjamaah. Ya, iyalah biar girang. Bu, udah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita Pok. Iya, saya belah, empuk. Romana saya kagak ngegas Pok. Mau ngegas Pok? Iyalah, Bu lah. Di mana-mana musuh nggak demen Bang sama kita. Yang namanya musuh. Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Orang dulu ngomong belis Pok. Lagu lu kayak belis begitu. Dulu sebelum Nabi lahir Bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib Bu demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Masih ada apa kagak?
Mani bohong-bohongin kita sama pemburu hantu. Lo nangkap jin bertiga po sama temennya. Gua tangkap dia masukin ke botol, dia tekap kencang buat. Temennya yang dua belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekap masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada solawatan kok. Suad bin Qorib kaget. Waduh, jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin? Bayangin Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen muludan, enggak demen solawatan, itu manusia lebih jelek daripada jin. Temen gerandong genderuwo bebegi kuntilanak sundel bolong tuh rombongannya po suster ngeston. Ya kan. Makanya selawat yang kita agungkan. Guru kita bapak saya udah ngomong tadi, selawat bu ada dalam keadaan suci enggak suci tetap ada pahalanya. Mau ada wudhu nggak ada wudhu tetap berpahala. Hebatnya solawat. Bahkan baca solawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya bang. Biasanya emak-emak kan begitu. Mau ngaji, ngari uang-uang, speaker dihidupin, mic dia colok ya kan. Diumumin sama dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodiah, Ramalah, Sarah ngaji kumpul tuh. Selawatan dia, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mama mau ngaji tuh selawatan. Adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum, salam. Lu nyampe roh gelar ambal situ. Waladul lana wal kullu lana. Adinul. Assalamualaikum, salam. Lu ji. Loh nyender sono. Waladul. Berhenti po selawatannya. Nah, temennya nyampe. Itu kan sebenarnya selawatan adinulana sebenarnya Pak buat yel-yel tentara Mesir. Kalau mau perang di Mesir begitu tentara kalau mau perang pun bacanya nggak begitu. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Adinulana semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain kan. Adinulana wal haqulana. Nenek dibawa kipas angin kleker. Ilah, beda udah kita. Makanya semangat baca selawatnya. Lah orang Arab ibu itu mana-mana tuh orang Pakistan kalau lagi bikin umroh habis ngambil mikot baca talbiyahnya semangat banget. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Tuh begitu semangat ibadahnya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Maafin gue ji, doain gue lu di sana. Innal jangan doa nangis po. Nangis sambil baca selawat agak jelas banget. Nangis sambil ngomong gerung-gerung. Berangkat umroh 2 orang yang berangkat yang nganter sekampung. Gelar makan sono gelar kemari bingung petugas bandara. Pok Nabi selawat mbak selawat iya nyaut apa selawat. Masya Allah luar biasa. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Waktu Allah mau nyiptain Nabi Adam, malaikat heran, malaikat itu pada demo bu sama Allah, demo protes. Malaikat demo tapi nggak bawa spanduk. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. So tahu banget po, malaikat orang belum dibikin dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, luar biasa bu, malaikat heran dan kagum sampai bertanya malaikat kepada Allah, qila huwa Adam, ya Rob inikah yang disebut Nabi Adam nurnya yang kau ciptakan? Allah bilang bukan. Justru Nabi Adam Allah nyatakan Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo.
Nanya lagi, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh. Apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Nurnya ya Rob? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya nggak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa po. Makanya kita nih ya Kampung Bulak kalau pengen nggak kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh. Tuh, apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh, Nabi juga ngajarin begitu. Tentang undang orang kaya atau buru-buru. Banyak kan begitu po di kampung. Gini orang kaya yang mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 buat aki-aki pengen lentuk loh, tas BMP jatuh, makannya enak-enak orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar. Lah kelar ya. Ya, aja kira beseknya kuntet. Paling dalamnya telur ayam negeri sama bihun. Orang telur dadar juga digunting-gunting lagi, telur udah tipis banget, najong banget dah. Tuh, Nabi nyuruh kita, makanya jangan sok kita jadi orang kaya, bener bang? Orang kaya tuh kayak Bang Deddy Irawan tuh, keren, donatur, ya kan? Begitu mestinya. Inilah yang disebut Utsman bin Affannya, ya kan? Iyalah, jangan medit. Kalau ada orang kaya duitnya banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pelit sama orang miskin. Kita juga liatin aja, duitnya habis dimakanin sama dokter. Iya, diporotin dia kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Enak, duit banyak begitu, makan disuapin, cebok dicebokin, dijemur 6:30 sama anaknya pakai kursi roda. Kalau 8:30 masukin lagi, besok jemur lagi. Pas anaknya jemur lupa ngangkat. Anaknya main game aja di HP, yo main ML aja, harus suka. Mau 11:30 baru ingat. Ya Allah, babak gua belum keangkat. Jangan kagak tahu babanya udah kering ulen. Ya Allah, maafin Baya. Ya elah. Maafin Baya kalau babak kalah lucu ya. Canda Mbak, canda. Ya Allah, orang tua saya mah enggak ada saingan Bu, enggak. Saya mah biarin dah. Namanya orang tua kan udah makan asam garamnya duluan. Kalau saya kan agak makan asam garam, enggak enak. Tawa mulu po. Nih jangan pelit jadi orang kaya. Disebut kaya kan ada yang miskin, ya kan? Nggak mungkin disebut orang kaya kalau nggak ada yang miskin. Orang kaya jangan sombong, benar. Ntar lu mati kan ada orang miskin yang bantuin. Yang gali kubur siapa? Orang miskin. Yang gotong ke kuburan lu siapa? Yang nahlilin siapa? Masang tenda siapa? Jangan sembarangan sama orang miskin. Nabi demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi tuh lihat kemuliaan akhlaknya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah dengan orang miskin sayang, cinta, demen, duduk bareng sama orang susah. Maka jangan kecil hati kita jadi orang miskin. Sampai Nabi berdoa buat orang miskin. Apa doanya beliau? Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Tuh Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Kagak bakalan, biar lindung bebulu gak bakal baca doa begitu. Kita nggak pakai doa begitu, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, ya jatuh di anak kebelasak pisan. Itu namanya kita parah udah. 7 turunan miskinnya. Emang enak, enggak jadi orang miskin gak enak kok, dihina. Saya mata harus bini aja Mbak, ini Bang, nggak sombong, nggak. Babak saya, engkong saya, uak saya nggak ada yang turunan miskin. Pakir. Kalau miskin masih mendingan Bang lah, pakir kebelangsak bener dah. Anak 13 po, nyak saya itu yang hidup katanya. Ya Allah, yang mati banyak keguguran katanya. Ya Allah, emang subur nyak saya. Orang dulu mah rata-rata begitu po lah, setahun atuh beranak, brol gampang banget beranaknya kayak kucing emak saya. Ya ilaha illallah. Baba pulang dari sawah nih, habis ngagonin di kalenan itu, kolornya basah aja gantung depan pintu. Emak lewat tuh, esan bunting.
saking suburnya orang tua dulu. Pemangkecayaan. Ini emak saya yang cerita. Udah kalau cerita zaman dulu udah ngenes banget, Mbak. Jangankan Baba yang duluan dah, Baba Ki Abdurrahman Sohe ya. Saya ngerasain gak enak banget. Anak 13 pok, nasi sepiring zaman susah. Anak 13, tapi emak kreatif. Dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sama emak sampai 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu kok. Digoreng emak jadi satu. La ilaha illallah, cetom banget, makan berebut kita. Begitu dah masuk hijau keluar hijau. Kaget kita, nggak bisa keolah, mau utus orang miskin. Bu, kurang enak ya Allah, ngenas bicara. Punya telur 2 biji, emang ngambil di tarangan ayam menyak. Gila, itu juga telur bungas. Iya, baru perdana tuh telur ya, po, ya, di dadar sama emak gila, tipis baru campurin daun kelor. Ya ilah po, pas kita makan nggak berasa telur po. Di bibir berasa minyak doang, blemes aja ya. Susah, nggak enak jadi orang susah, apalagi makan dagingnya boro-boro dah, ngarepin ada yang mati doang di kampung cing. Asal ada yang mati nih udah dah, keluarga saya pasukan batalion 137. Malam ke-1, malam ke-3, sama malam ke-7 tuh kalau tahlilan. Yang ada besek kan itu doang malam. Ulang dikasih besek, ya Allah po, diajak membaba etong ikut tahlil. Daging sekepel cing. Ya Allah, dipegang mama, jangan berebut, sini emak yang megang, emak dipocelin sejuring. Ini buat lo, kita makan nggak berasa daging, berasa kecap doang cing ya. Nggak enak betul dah, ngerasain sih nggak enak jadi orang susah. Pernah sampai 4 bulan po nggak ngerasain makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Bener bang, ini mak bukan hoak, ini bener cerita. Adik saya pakai nanya sih, Mbak, emang gak ada yang mati apa? Baba saya yang sambil ngambil sorban jetaro di pundak sambil jalan, ntar kalian neng sore-sorean tuh kata Baba. Alhamdulillah kok orang tua manjur juga mulutnya. Pas diumumin di musolah marbot ketiban beduk, gak mau mati lagi. Tahlil kita girang banget. Ya Allah, enes kok enak. Warga 13 sekarang, saudara saya tinggal 5, udah pada mati semua. Matinya juga aneh po, gara-gara berebut keinjak mati atuh, berebut makan nih injak mati atuh. Ada yang serakah batu, empok saya makan kelolo dan kokok mati atuh. Jadi begitu dah, ngenes pokoknya kayak ayam. Mending ayam memeri po. Bu, ini Masya Allah tuh luar biasa. Malaikat nanya lagi cing, malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh siapa ini? Qila huwa Ibrahim. Apakah ini nurnya Nabi Ibrahim ya Rob? Bukan, kata Allah, justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Luar biasa po. Nabi Ibrahim pas mau dibakar sama Raja Namrud, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Waktu itu sedunia api kagak ada yang panas pok, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang. Apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat empok-empok, ibu-ibu yang rajin masak nih, depan kompor empok baca nih ayat, cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, umpama baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah, pegang itu api insya Allah. Begitu pok melepuh ukurannya. Masya Allah, Nabi di Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kan lain bang, mohon maaf bapak ibu kita semua yang di sini, kita kemana-mana kan bawa kotoran di perut kita. Ini di perut banyak kotoran nih, kemana kita jalan kita bawa nih kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf pak bu, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini.
Banyak yang kalau buang air teh yang hilang. Ya dikali namanya bukan hilang, kanyut. Beda po hilang sama kanyut. Pernah waktu mau lagi perang Badar kan Rasulullah pengen buang air, sahabat negor, ya Rasul jangan kemana-mana, sini aja buang airnya. Masa si aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Kelar Rasulullah buang air bang, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski watibi, Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita nyarang bau. Maka beliau punya istri Siti Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin sama beliau tuh. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu, laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul kerja bakti, langsung aja tarik sini bang, minyak misik bang. Cium dah lah po, rasain lu. Bocurut beda po laki empo. Maka ini malam maulid sukses berhasil, kata guru kita, saya makmuman aja masjid kita lebih syiar. Masjid Jami Darussalam cakep gede, wah luar biasa, halamannya panjang sampai kemari-mari keliling terus, luar biasa. Depannya sawah, besok dibebasin sama Bang Deddy ini semuanya. Iya bebas, maksudnya empok kemana kayak ngaya bebas. Semua luar biasa di sini, masya Allah. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di Masjid Darussalam, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 lewat sini kan udah nyalain tuh marbot mic, langsung tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di kampung saya kalau 3:30 udah membaca takrim itu sama ya sini bangun, tapi enggak. Yang bener apa po? Kalau nggak bangun juga laki kita po, itu ganti cara banguninnya, bilangin tuh marbot. Nih cara banguninnya saya ajarin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Tuh pasti laki kita bangun. Nyalu sampai mati barusan. Bininya ngomong, lu yang mati bang, agak bangun-bangun. Ya pok, makanya empok kalau subuh laki kita bangunin ya. Subuh suami kita bangun. Apanya yang dibangunin? Orangnya. Insya Allah berjamaah, alhamdulillah. Ini kadang-kadang 5:30 baru bangun, dicolek, bangun bang, daripada ke Masjid Darussalam ketinggalan jamaah di rumah aja bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum, cepetan. Lakunya dibangun kaget, matanya masih merem, tangannya udah ngerepeng-repeng, nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh kan. Ayo buruan neng wudu, cepetan wudu neng wudu mau 5:30 wudu ini, cepetan wudu. Akhirnya lakinya jadi imam, kata lakinya sufufakum, lempengin barisannya. Bininya yang ngomong, enakan yang mencong bang. Jangan pakai ngomong. Udah 5:30 lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong, buset udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru Ki Haji Abdurrahman Sohe, engkau ngaji doman. Dalam sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang, itu hukumnya sah, dipraktekin sama lakinya. Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gue kira dibaca semua, bayang jakongko. Pok, ayo yang belum doyan ngaji ngapain lagi kita, jangan pengen ngarepin tua-tuaan. Ntar ngaji nungguin tua-tuaan, buset. Iya kalau umur panjang, ya kan,
Kita kagak tahu po. Wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, Allah bilang kami akan kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa. Mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur, diajak ngomong udah ngelantur, ya kan? Makan bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ini makanya kita siapin dari sekarang, mumpung ada kesempatan. Ngaji kagak ada batas waktunya, dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Itu yang mandi orang mati di kampusnya namanya amil. Sama po, baik-baik tuh, siapapun yang dipegang amil mati. Ini macam-macam tuh amil, orang-orang pilihan. Siapa yang mau gantiin amil? Susah, nyari bibitnya juga gantinya, kadernya susah. Amil tuh orang-orang pilihan, peka dia. Kadang-kadang apa namanya po, firasatnya bener itu. Tuh amil kalau di kampusnya sering cerita, Mil, lu kalau ada yang mati tahu nggak kira-kira itu? Ada aja sih yang nunjukin firasat saya gitu. Asal ada kurung batang di masjid bunyi aja tuh tengah malam, klotak klotak klotak, tuh ada yang mati besok katanya. Bener itu, akurat. Yang lebih akurat lagi ada burung kata dia. Asal burung bunyi juga tweet 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 tweet. Itu amil artinya ngomong itu bang, ada job nih begitu. Loh udah girang banget amil, ditungguin dari pagi kan belum ada pengumuman ya, sampai johor belum ada pengumuman juga di masjid sampai asar. Pas maghrib diumumin bininya yang mati. Ya Allah, kesian banget amil. Dan macam-macam pokoknya. Nih kita mumpung masih sehat, ayo manfaatin ngaji aja udah. Ikutin guru kita, ustazah kita po. Apa susahnya, nggak lama ngaji, paling selama sejam 2 jam ya kan ya kan. Iya, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Tan nggak bisa baca kitab, saya bawa lah, tibang bawa, bagaimana susahnya sih? Tibang bawa, ustazah kebet, ustazah tutup lah tutup. Masa guru udah ketutup masih kita kebet aja? Temen nyolek, alamat berapa sih po? Gue kebet doang, lu nanya gua. Begitu doang tuh datang po, udah mau jiping kayak ngaji kuping, jider ngaji sambil nyender, jiler, datang aja. Nggak apa-apa, kita yang penting ngaji. Kata guru kita, jalan menuju surga udah dibukakan oleh Allah. Alhamdulillah. Dosa kita dirontogin ngaji, diusak, dihapus, ditipek, digebek, udah banyak banget po. Bicara dosa, kita semuanya pendosa ya kan. Siapa juga punya dosa. Ada yang kagak punya dosa di sini? Ayo nunjuk, naik ke panggung sini. Nggak berani kan pada? Sama yang ngomong juga banyak dosa. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Ya bu, ibu apalagi direkam nih pakai kamera begini ya kan, tadi potong sama dia, diviralin. Ini usah ngomong jorok banget, diviralin begitu. Ada aja macam-macam po orang sekarang yang gede. Orang di sini semuanya namanya jamaah, nggak mungkin semuanya ayam. Ada aja tuh tikus ada, ya kan, ular berudak ada semua masing-masing. Ya nggak, dosa kita banyak. Saya makanya kalau diomongin orang saya biasa aja, wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, orang tua, saudara, teman, tetangga, sudah dosa melaki dah. Sabrek-abrek deh po. Jangan belagu-belagu budak. Berangkat ngaji laki diperintah, lemes banget mulut. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Jauh orang ada pokoknya, ada kali 5 meter dari sini. Dia juga ya. Ya Allah, masya Allah, enak banget, lemes. Bangunin lagi tidur enak banget, agak bisa ngerti ilmunya. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Tuh kan salah ibu, laki lagi tidur suruh ngiat jam. Ayo udah bang, kan kagak resep itu begitu. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah laki lagi merem, empok aja yang melek ngiat jam. Apa susahnya tiba ngiat jam? Kerjaan lu tidur mulu bang. Nah, bagus, tidur aja kerja. Kan salah aja empok itu ngomong. Nari baru bangun lu bang, abis no rezeki lu dipatok ayam. Nah lakinya ngomong, emang ayam gue yang ngempanin? Kan salah aja tuh mbok. Makanya ngaji biar tahu ilmunya. Bangunin laki juga resep enak. Makanya kalau agak ngaji bini ngeri gitu. Kadang-kadang kan mereka kejadian, saya dikirimin di grup WA, ada seorang suami lagi tidur, palanya digedik pakai martel sama bininya bang, sampai bocor gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh bini kagak ngaji tuh, sudah diangkalan tuh bini. Makanya bapak-bapak nih saya saranin yang suka ngasih uang belanja kurang, tidur pakai helm bang. Bah ngeri, takut bini khilaf.
Iya, paling anak nanya, mak ngapa sih mak bapak tidur pakai helm, lagi ngimpi ngegrab balik naik. Masya Allah, makanya kita ngaji dosa dirontogin, pahalanya gede. Alhamdulillah, silaturahim nyambung kita dengan adanya maulid malam ini, berkah kita hadir di sini. Insyaallah, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, tergolong kita orang yang merugi. Dengan kita berjamaah kumpul, turun rahmat dari Allah dan keuntungan yang kita raih. Alhamdulillah, malam ini ada dua keuntungan, ada untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan dikasih makan besek tuh ya Bu, malam ini kita makan, besok pagi udah kita buang, masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan di kau pergi, boro-boro ditengok baru jatuh langsung kita siram, ya kan. Untung kelihatan habis segitu doang, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kita dirontogin oleh Allah, diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Pahala kita diberikan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terus kita istiqomah, semangat. Yuk manfaatin waktu. Waktu kadang-kadang cepet banget datangnya, ya po, ya po. Tahu-tahu nih kita sekarang ngerasain nih, tahu-tahu rasanya masih anak-anak. Kemarin tuh bocah, sekarang udah gendong anak. Rasanya kemarin kita masih jadi emak, tahu-tahu udah jadi nenek, ya po. Rasanya kemarin baru Senin, udah Senin lagi. Rasanya kemarin baru puasa, Februari besok udah puasa lagi. Cepet banget po waktu. Makanya manfaatin waktu. Kita lagi jalanin waktu, dibatasin oleh waktu, maka kita manfaatin waktu. Kenapa? Pentingnya waktu sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Wadduha wal asri, ya Bu. Maka kita manfaatin, mumpung sehat Bang, ayo kumpul di pengajian. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Sampai sekarang juga, detik sekarang masih saya tetap kita ngaji terus, ngaji. Semakin tambah ilmu kita, semakin berkurang rasanya pengetahuan kita. Mudah-mudahan terus istiqomah, kita kumpul di pengajian, dan mudah-mudahan maulid sukses berhasil. Insya Allah Rasulullah diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah, kelar maulid tingkatin ibadah. Yang kedua berakhlak kepada sesama kita, dan yang ketiga berakhlak kepada alam. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Dah 11:30 belum makan saya. Bener tadi nyampe dikasih kopi doang, perut kosong, blebek perut saya dah. Ini aja ya, doain saya Bu, biar sehat, biar gemuk ya. Masya Allah. Lu tahu apa biar gemuk? Kalau gemuk bukan atile, jadi tolek ya kan. Ya mudah-mudahan guru-guru kita pada sehat semuanya, berkah. Dah mengaji Dedi Wirawan, bos kita sehat, rezekinya banyak, nambah terus juga duitnya banyak. Beliau mah enak, duitnya kayak tisu, comot nongol lagi tuh, tisu udah comot nongol lagi. Alhamdulillah nggak ada kurang-kurangnya. Makanya beliau duitnya nggak ada yang putus-putus, kalau putus nggak laku. Mudah-mudahan ini semuanya kita kumpul, doa kita bersama diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah ada Habib kita, guru kita ya, bentar doa langsung. Beliau doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang kedua ya po, saya minta keikhlasan empok abang semua po, bacain Fatihah ya. Sebenarnya saya lagi sedih. Tadi saya berangkat, nyak saya dibawa ke rumah sakit dirawat. Jadi nyak memang tinggal, nyak udah tua, umur 80 lebih. Tadi memang dari kemarin ngeluh aja, asal kita mau berangkat kemana nggak dikasih sama dia. Jangan kemana-mana toh, tadi kita izin nyak saya berangkat dulu, acara nggak enak. Iya dah berangkat tuh, udah dapat kabar tadi langsung pok dibawa lagi dirawat. HB-nya rendah kata dokter, tadi saya WA sama dokternya. Sekarang nyak lagi dirawat, doain nyak saya ya pok, semoga menggahnya atu-atunya ya enggak. Wah, bapak saya ada 18 tahun yang lalu udah duluan mati ya enggak, sampai sekarang belum hidup lagi. Jadi doain mak saya ya biar sehat ya pok. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
summa ila ruh wa jasadi biniyati syifaan ajilan biniyati seha wa salama wal afiyah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu amin. Ini aja po ya, makasih po abang semuanya ya. Saya doa habis ini ada yang doa ya, MC udah siap doa.